Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Mana senyum manisnya? Coba dulu ibu tengok dulu senyum manisnya. Oh, berarti semua baik dan sehat ya. Nah, coba lihat dulu mejanya anakku, rapikan dulu. Kalau ada sampahnya, dibuang sampahnya. Bersih, Bu. Bersih? Itu di bawah si James ada itu sampah itu. Kutip dulu James. Ya. Oh, bukan sampah tas. Oke. Udah? Sudah rapi, sudah bersih? Taplak mejanya dirapikan. Taplak mejanya. Iya, kita mau belajar hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang hari ini bawa doa? Iya, mari Paran bawa doa kita. Sebelah sini ya anakku. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya Allah, berilah kami ilmu dalam belajar hari ini, dan ilmu yang untuk cerdas untuk ujian yang tak mudah bersama ini. Amin. Amin. Doa selesai. Terima kasih Paran. Oke. Nah, kita semua berdiri dulu anakku. Yuk, berdiri kita. Yuk. Ya, posisinya siap. Kita mau bernyanyi lagu wajib. Satu nusa, satu bangsa, Satu bangsa kita, tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Ya, siapkan ketua kelas. Siap gerak pada ibu guru kita. Hormat gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Tegak gerak. Ya, silakan duduk anakku. Hari ini ada yang nggak sekolah? Siapa yang nggak sekolah anakku? Siapa? Masih sakit siapa? Iya, kita doakan siapa ya supaya dia sehat, supaya bisa sekolah seperti biasa. Ya, supaya kita semangat belajarnya karena udara kita lagi hujan, dingin. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat Koboy. Semangat, semangat, Ipa. Semangat, semangat, Ipa. Yang laki-laki saja tepuk semangat Koboy. Semangat, semangat, Ipa. Semangat, semangat, Ipa. Perempuan tepuk semangat Koboy. Semangat, semangat, Ipa. Semangat, semangat, Ipa. Iya, semuanya kurang semangat. Tepuk semangat Koboy. Semangat. Semangat, Ipa. Semangat, semangat, Ipa. Iya, gitu baru semangat. Smile, ya. Nah, sekarang kita mau belajar IPA. Belajar apa Ibu bilang? Iya. Iya, belajar IPA. Sebelumnya kita belajar apa juga? Tulang. So, ya, mengenai apa kemarin tulangnya itu? Tulang yang dari tengkorak sampai masih ingat kan? Iya, ada lagu kita kan? Ayo
Ayo kita nyanyikan sama-sama. Mari belajar tulang manusia satu-satu ya. Mari belajar tulang manusia. Tunjuk. Ada tengkorak yang bawa tulang leher, tulang selangkah, tulang berikan. Ini tulang dada, tulang belakang, tulang Pangul, tulang pengupil, tulang hasrat, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, dan tulang paha ada di sini. hilang. Tulang lutut dan tulang kering, tulang betis dan tulang pergelangan kaki. Iya. Tulang telapak kaki. Ada di sini. Suara dalam tubuh manusia. Iya, very good ya. Nah, sekarang kita mau belajar penyakit yang ada pada tulang-tulang yang mengganggu sistem gerak ataupun yang menyerang sistem gerak kita. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Naku? Tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran penyakit yang menyerang sistem gerak ada 4. Coba baca sama-sama Naku nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi Berbagai jenis. penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Nah, yang kedua, Peserta didik dapat menjelaskan penyebab, gejala, dan dampak dari penyakit-penyakit tersebut. yang ketiga, Peserta didik dapat menerapkan perilaku hidup sehat untuk mencegah penyakit pada sistem gerak. yang keempat, Peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap kesehatan diri dan orang lain. nah ini tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran yang keempat ini, adakah yang kalian tidak mengerti kalimatnya? Tidak, Bu. Oke, Ibu tambahkan sedikit ini ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi, berarti tahu ya berbagai jenis penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Nah, yang kedua apa katanya? Peserta didik dapat menjelaskan kenapa terjadi penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Kalau yang ketiga, nah, peserta didik dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Tahu kan perilaku hidup sehat? Ya, perilaku hidup sehat supaya tidak terjadi penyakit pada sistem gerak. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli. Nah, kita tunjukkan sikap peduli kita terhadap kesehatan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, jadi dari keempat tujuan ini bisa nggak kita capai untuk pelajaran IPA kita hari ini? Bisa? Oke, kita tes ya. Kita tes dengan pertanyaan. Nah, ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, apa saja penyakit pada sistem gerak manusia? Ada yang tahu? Apa saja penyakit yang bisa menyerang sistem gerak kita, yang ada di sekitar kita, yang pernah kalian lihat? Coba, apa Naku? James, Paran? Patah tulang. Tadi James mau angkat tangan apa? Naik betis. Ya, Sebas. Terkilir. Kesleo. Ada lagi ya, Gis ya? Kram. Nah, ini yang ada di sekitar kita. Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Tidak ada? Oke. Nah, yang kedua, bagaimana menjaga agar tulang kita sehat? Ayo, Pinka. Makan sayuran dan buahan. Ya, Gis ya. Minum susu. Ya, Ulan. Olahraga teratur. Ya, Inaya tadi angkat tangan. Tidur yang cukup. Ya, James lagi. Berjemur di bawah matahari pagi. Ada lagi? Ada lagi? Olahraga teratur ya. Nah, yang ketiga, apa pertanyaannya? Mengapa perlu berjemur di bawah matahari pagi? Oh ya, agar mendapat vitamin D ya. Baik dari anak bayi sampai orang yang sudah tua, lansia harus berjemur di bawah matahari pagi. Karena matahari pagi adalah
vitamin D. Bagus. Nah, sampai di sini sudah mengerti nakku? Sudah mengerti pertanyaannya? Iya, itulah tadi tujuan pembelajarannya. Dan nanti ada ibu buat LKPD, lembar kerja kalian, ada 3. Nah, yang pertama, nanti itu lembar kerja 1. Yang kedua, lembar kerja 2, dikerjakan secara kelompok. Yang pertama tadi, masing-masing ya. Terus yang ketiga itu, lembar kerja membuat poster. Sudah dibawa semua perlengkapannya? Ya, membuat poster kita hari ini. Dan yang terakhir, presentasi ke depan. Ya, presentasi ke depan nanti per kelompok. Ya, jadi ketiganya ini tambah presentasi jadi 4, semua ada waktunya. Jadi kerjakanlah nanti sesuai waktu karena ada penilaian. Sampai sini mengerti? Ya, kita masuk ke pelajaran kita. Apa tadi pelajaran kita? Temanya, materinya? Penyakit yang sistem gerak manusia. Ya, nah, yang ini Ibu baca dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang sistem gerak pada manusia? Ibu baca. Sistem gerak manusia sangat penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, dan jaringan ikat yang bekerja sama. Namun, sistem gerak juga rentan terhadap berbagai macam penyakit. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem gerak manusia. Ya, kita lihat bersama jenis-jenis penyakitnya. Nomor 1, perhatikan ke depan. Ya, perhatikan semuanya ke depan aku. Yang pertama itu osteoporosis. Ya, ini Ibu baca dulu ya. Pengertiannya, penyakit tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Penyebabnya kekurangan kalsium dan vitamin D, kurang olahraga, faktor usia dan hormon. Gejalanya tulang mudah patah, nyeri tulang, postur tubuh membungkuk, dampaknya sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Resiko patah tulang lebih tinggi. Nih gambarnya. Nah, gambar pertama normal. Gambar kedua mulai-mulai lemas. Yang ketiga, sudah harus pakai alat bantu. Ya, itu karena sudah mulai mengalami rapuh, ya, rapuh tulang-tulangnya. Ya, mungkin karena kekurangan kalsium atau vitamin D, atau juga kurang olahraga. Ada yang karena faktor usia dan hormon. Lihat gejalanya itu, tulang mudah patah, nyeri tulang, postur tubuhnya jadi membungkuk, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, sampai sini kira-kira bisa dimengerti? Ya, kita lanjut ya. Nah, ingat tadi penyakitnya yang pertama ini osteoporosis. Ada yang berikutnya kita perhatikan sama-sama. Yang kedua apa bacaannya itu, Naku? Kifosis. Kifosis. Ayo, yang ini dibaca semua dulu satu-satu ya. Pengertian kelainan tulang belakang yang menyebabkan punggung membungkuk ke depan seperti huruf D. Penyebabnya postur tubuh yang buruk, osteoporosis, infeksi tulang belakang. Gejalanya punggung membungkuk, nyeri punggung, kesulitan bernafas, dampaknya gangguan penampilan, kesulitan beraktivitas, nyeri kronis. Ya, nah lihat gambar. Itu orang yang masih muda atau sudah tua? Masih muda. Dia membawa apa itu? Membawa tas. Kira-kira tasnya itu berat atau tidak itu? Berat, ya. Nah, ini bisa terjadi pada kalian, Nakku. Karena keseringan membawa tas yang isinya berat, ya. Nanti jadinya kena penyakit apa ini? Kifosis. Ya, penyebabnya nih, postur tubuh yang buruk. Nah, lihat, osteoporosis. Berarti osteoporosis bisa masuk ke kifosis juga. Dan infeksi tulang belakang. Gejalanya punggung membungkuk, nyeri punggung, kesulitan bernapas. Jadi penampilannya pun jadi terganggu. Mau seperti itu? Nah, tidak mau ya. Jadi kalau tidak mau seperti itu jangan berlebihan membawa
beban. Ya, sampai di sini mengerti? Atau ada yang mau bertanya? Tidak, kita next. Nah, ini tadi nomor berapa penyakitnya? 2. Nah, sekarang yang berapa itu penyakitnya? Yang keberapa? Ketiga. Lordosis. Oke, yang ini dibaca oleh laki-laki. Satu-satu, ya. Kelainan tulang belakang yang menyebabkan punggung melengkung ke dalam seperti huruf S. Penyebabnya postur tubuh yang buruk, obesitas, disk hernia. Gejalanya punggung bawah melengkung, nyeri punggung bawah, kaki terasa lelah. Dampaknya nyeri punggung kronis, gangguan saraf, kesulitan belajar. Lihat gambar. Ada kira-kira yang seperti ini di kelas kita? Tidak, ya, berarti semua masih sehat. Nah, lihat ini. Seperti huruf S, itu akibat dari postur tubuhnya yang buruk. Obesitas, ya, kegemukan. Ada yang kegemukan? Ada, si James, ya. Si Sebas, ibu juga sudah mulai kegemukan. Nah, jadi harus kita apa, anakku? Yang kegemukan ini? Supaya tidak kena penyakit lordosis. Iya, diet dan rajin olahraga. Nah, karena nanti ada dampaknya. Apa dampaknya ini? Nyeri punggung kronis, gangguan saraf, dan kesulitan berjalan. Ya. Nah, sampai yang nomor 3, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Kita next. Kita next. Yang keberapa sekarang? Ya, skoliosis. Ya, dibaca oleh perempuan. Satu-satu. Ya. Kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang melengkung ke samping. Penyebabnya genetik, kelainan tulang belakang sejak lahir, pertumbuhan tulang yang tidak normal. Gejalanya salah satu bahu lebih tinggi dari yang lain, pinggul tidak rata, nyeri punggung. Dampaknya gangguan penampilan, kesulitan bernapas, nyeri kronis. ya. Nah, lihat gambar. Seperti huruf apa dia itu? Bengkok gini. Ya, lucu ya, dan aneh kan? Nah, jadi ini apa penyebabnya? Genetik. Genetik itu bawaan atau dari bawaan lahir, ya. Jadi kelainan tulang belakang sejak lahir. Ada yang nggak normal, dia ada begini atau begini, ya. Nah, gejalanya itu salah satu bahu lebih tinggi dari yang lain. Pinggul tidak rata, nyeri punggung. Dampaknya penampilannya jadi gimana? Bagus atau tidak? Tidak bagus. Dan kesulitan bernapas serta nyeri kronis. Ada pernah lihat orang yang terkena penyakit skoliosis? Pernah ya? Oke, inilah dia penyakit skoliosis, ya. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Itu tadi nomor? Sekarang kita ke nomor 5. Defisiensi vitamin D. Sekarang ibu yang baca. Ya, defisiensi vitamin D adalah kekurangan vitamin D dalam tubuh. Penyebabnya karena kurang paparan sinar matahari, kurang konsumsi makanan kaya vitamin D. Gejalanya tulang lunak, nyeri otot, mudah lelah. Nah, lihat ini, mudah lelah. Dampaknya osteoporosis, rakitis pada anak-anak. Nah, jadi vitamin D ini karena kurang vitamin D. Ya, dan kurang kena sinar matahari, kurang mengkonsumsi makanan. Ini makanannya. Ya. Nih, nomor 1, apa itu? Susu. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ikan, ya. Jadi ini harus seimbang supaya kita tidak terkena defisiensi vitamin D, ya. Defisiensi vitamin D. Jadi dampaknya ini jadi kena osteoporosis, rakitis pada anak-anak. Itu gambarnya. Ya, kakinya seperti huruf apa? Oh, ada juga yang seperti huruf S. Ya. Nah, mau kena penyakit ini? Enggak. Jadi kalau nggak mau harus apa? Harus mengkonsumsi makanan kaya vitamin
D. Dan kena sinar matahari. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kita next yang ke-6 ya, ke tetanus ya. Dibaca oleh laki-laki satu-satu ya. Penyakit infeksi yang menyebabkan otot. Penyebabnya bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui luka. Gejalanya otot kaku, kejang, kesulitan menelan, demam. Dampaknya kematian jika tidak segera ditangani. Oke, lihat gambar. Ini anak-anak atau orang dewasa nih? Iya, lihat ini. Dia kena gejala tetanus. Ya, kaku dan kejang otot. Kesulitan membuka mulut. Pernah kalian kesulitan membuka mulut? Pasti pernah. Kalau kena sariawan kan malas buka mulut. Ya kan? Nah, terus. Dan susah menelan makanan. Pernah susah menelan makanan? Pernah. Itu kira-kira karena tetanus? Tidak ya. Bisa mungkin karena penyakit lain. Nah, terus nyeri kepala dan anggota badan lainnya. Dan ada luka yang terkena infeksi. Ini penyebabnya. Ya. Jadi waktu kita kecil, pernah kita kena vaksin atau imunisasi tetanus. Supaya kalau kita kena seperti ini, kadang mau kita kena ini kan? Kawat, paku. Nah, kita bisa kena tetanus. Nah, tapi kalau sudah kita divaksin, kita bisa mencegah itu terjadi di tubuh kita. Ya, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Iya, sudah nomor berapa ini? Masih ingat kan? Oke, sekarang yang ke-7. Ya, yang ke-7. Apa itu? Oke, perempuan yang baca semuanya aku satu-satu. Ya, pengertian. Kontraksi otot yang tiba-tiba dan tidak terkendali. Penyebabnya dehidrasi, kurang kalium, kelelahan otot, cedera otot. Gejalanya nyeri otot yang tiba-tiba, otot terasa kaku, dampaknya sulit bergerak dan nyeri. Nah, siapa yang pernah kena ini? Ini seperti ini. Iya. Rata-rata udah pada pernah kena. Ya, ini karena apa ini? Kram, kejang ototnya. Mungkin karena dehidrasi atau kelelahan otot atau cedera otot. Nah, yang pernah angkat tangan coba dulu. Paran gara-gara apa? Olahraga tanpa pemanasan. Itu yang paling sering terjadi ya. Kalau si Joyce kelelahan otot. Kalau James cedera otot. Kalau si Sebas cedera otot. Nah, gambar yang kedua, ini paling sering ibu alami. Ya, lama di depan laptop, ini langsung pegel. Ya, karena apa? Karena kelelahan otot. Ya, sampai di sini. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Nah, yang terakhir naku, udah selesai ya. Terkilir atau keseleo. Ya, sama-sama kita baca. Pengertian, peregangan atau robekan pada ligamen jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Penyebabnya gerakan tiba-tiba, jatuh atau aktivitas fisik yang berlebihan. Gejalanya nyeri, bengkak. Dampaknya pemulihan yang lama, nyeri kronis jika tidak ditangani dengan benar. Nah, ini gambarnya. Ya, terkilir atau keseleo. Nih, ini. Nah, kalau ibu sudah pernah mengalami yang ini, ya, terkilir keseleo kakinya. Yang kemarin kan besar bengkak kaki ibu. Ada yang pernah alami juga? Iya, turun tangannya. Nah, saat kalian mengalami seperti ini, terkilir atau keseleo, apa yang kalian lakukan? Dikusuk, diurut, ya. Tambahnya harus minum susu supaya sendi-sendinya mulai membaik. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lihat cara menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, yang di sini ada berapa caranya ini? 4. Coba yang pertama dibaca dulu oleh Pinka. Konsumsi makanan bergizi,
berbanyak konsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D. Oke, yang kedua, Serena. Olahraga teratur. Lakukan olahraga yang sesuai dengan usia dan usia. Yang ketiga, baca si Julio. Kalau konsumsi yang baik dan Yang keempat, baca si Ulan. menjadi kendaraan pengaman dan penggunaan. Iya, selanjutnya. Baca si Stephanie. Nah, selanjutnya. Si Ferdi. Iya, ya. Jadi ada berapa tadi cara menjaganya? Ada 6. Kira-kira semua itu bisa dimengerti? Bisa dilaksanakan? Susah itu atau tidak? Tidak, ya. Nih. Nah, kram otot itu bisa juga gara-gara stres, kurang tidur, terlalu banyak kafein, kadar elektroniknya rendah, bukan elektronik HP bukannya. Nah, konsumsi obat, ya, terlalu banyak sering konsumsi obat, kurangnya asupan air dalam tubuh. Makanya anak sekolah harus ada air minum dan minum sebanyak 2 gelas selama. Iya, bagus. Nah, kalau yang ini tadi, apa tadi nakku? Vitamin D-nya, apa saja asupannya? Susu, telur, daging, buah-buahan, dan ikan. Nah, ya, sampai di sinilah dulu mengenai pelajaran kita dari tayangan yang sudah Ibu tayangkan di papan tulis. Supaya makin mantap, nonton kita dulu. Mau nonton? Mau. Ya, nonton kita dulu ya. Supaya makin paham. Supaya makin paham, kita nonton dulu. Tiga tanda anak-anak memiliki kemampuan untuk makanan. Pertama, anak terus menerus main game. Assalamualaikum. Ya, perhatikan semua ke depannya. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 1 tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Topik yang akan kita bahas adalah topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Pelajaran ini kita mulai dengan apa sih yang menyusun tulang sehingga sifatnya keras? Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Tulang bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Apa saja penyakit yang biasa menyerang sistem gerak dari tubuh manusia? Ayo kita selusuri satu persatu. Penyakit yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Penyakit kedua adalah kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya, penderita terlihat bungkuk ke depan. Dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Penyakit yang ketiga adalah lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas, sehingga tubuh kelebihan berat bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. Penyakit yang keempat adalah skoliosis.
Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Penyakit yang kelima, defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh mudah kejang otot, nyeri, kerapuhan tulang, tulang kaki bengkok, dan menghambat pertumbuhan. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. Penyakit yang keenam adalah tetanus. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah, kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat di luar rumah. Yang ketujuh adalah kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi, jangan lupa pemanasan sebelum berolahraga. Penyakit yang kedelapan adalah terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Cara-cara untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita antara lain, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya, susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacangan-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. Berikutnya mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. Berikutnya olahraga teratur. Dan yang terakhir menjaga postur tubuh yang baik, seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Mengapa vitamin D dan kalsium sangat penting bagi tubuh? Ya, ini perhatikan, paling penting ya anakku. Tubuh kalian membutuhkan asupan kalsium yang cukup setiap hari. Namun, tanpa vitamin D, tubuh akan kesulitan menyerap kalsium. Lalu, apa yang terjadi jika kita kekurangan keduanya? Tubuh kita akan mengambil kalsium dari tulang dan gigi. Akibatnya, tulang dan gigi kalian jadi rapuh. Inilah yang menyebabkan kalsium dan vitamin D sangat penting untuk tulang kita. Demikianlah pembahasan rangkuman materi kita kali ini. Terima kasih. Bahkan kalsium dan vitamin D sangat penting untuk tulang kita. Iya, ini dia. Nah, lihat ini yang paling penting ini. Lalu, apa yang terjadi jika kita kekurangan keduanya? Apa yang keduanya tadi maksudnya? Kalsium dan vitamin D. Tubuh kita akan mengambil kalsium dari tulang dan gigi. Nah, tulang dan gigi. Makanya yang osteoporosis, yang tulangnya mudah rapuh, mungkin karena dia kurang vitamin D dan kalsium. Jadi diambil untuk melengkapi vitamin D dan kalsiumnya diambil dari tulang atau gigi. Makanya yang mudah ompong giginya, nah berarti kalsiumnya itu atau vitamin D-nya itu sudah diserap, ya, sudah diserap dari untuk kebutuhan si gigi. Nah jadi rapuh dia. Nah ada yang di sini ompong? Tidak? Sudah habis masa ompongnya? Ya, jadi harus minum apa katanya tadi, nakku? Minum susu. Masih ada yang di sini nggak minum susu? Atau malas minum susu? Iya, harus minum susu untuk melengkapi kebutuhan kalsium. Nah, jadi dari apa yang sudah kita amati tadi, dari poin-poin yang tadi sudah Ibu tampilkan, juga video yang sudah Ibu tayangkan ini. Nah, ada berapa tadi jenis penyakitnya? Ada 8. Apa saja tadi yang pertama? Osteokiposis, lordosis, skoliosis, defisiensi vitamin D, tetanus, kram atau kejang, lagi terkilir atau
seleo. Nah, kalau sudah tahu apa saja jenis penyakitnya, cara mencegahnya tadi sudah tahu? Sudah? Oke, Ibu kasih LKPD 1. Ya, LKPD 1 coba dibaca dan diperhatikan petunjuknya. Pakai pulpen. Ini pakai pulpen dikerjakan ya. Kalau kurang minta sama Ibu kertasnya. Kurang berapa? 2. Di sana lebih? Kurang 1? Oke. Ya, sabar ya. Yang sudah dapat, sudah bisa dikerjakan. Ya, sudah bisa dikerjakan. Kasih sama Stefani 1 ya, Naku. Berapa tadi kurangnya? 1, ya. Sini berapa kurangnya? 1. Ini fair. Oke, waktunya hanya 3 menit ya. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 3 menit. Biar kita nanti tukar dengan temannya, biar dikoreksi sama temannya. Ya, sudah 1 menit berjalan ya. Ada yang sudah siap? Ada. Oke, sudah siap? Udah? Ayo tukar dengan temannya. Yang sudah bisa ditukar dengan temannya. Sudah semua ditukar? Dewita udah ditukar dengan temannya? Ayo tukar. Udah? Joyce sudah tukar? Julia udah? Oke. Ulan sudah? Ya. Semua sudah tukar ya? James sudah? Ayo tukar sama James. Oke, biar kita koreksi ya jawabannya ya. Nah, lihat ke papan tulis, inilah jawabannya. Oke. Dikoreksi punya temannya. Dah? Nah, buat nanti benarnya berapa? Kalau benarnya 5, kalikan 20, maka nilainya 100. Kalau benar 4 kali 20, maka nilainya 80. Oke. Sudah? Ayo. Kalau sudah, kumpulkan sama Ibu. Ayo, Sebas, benar berapa dia? Benar 3? Ya, selanjutnya Ibu mau kasih LKPD 2 ya. Nah, yang sudah dapat tolonglah diamati gambarnya dan perintahnya ya. Nih. Yang nggak sekolah sayang kali ya. Oke, nah lihat LKPD 2-nya. Saya Ibu pinjam dulu LKPD 2-nya tadi. Nah, LKPD 2, lihat ini LKPD 2. Ada di situ nama kelompok. Ya, dibuat nama kelompok kalian sesuai dengan nama kelompok penyakit yang tadi sudah kita pelajari. Misalnya, kelompok lordosis, skoliosis, kiposis, kram atau kejang otot. Ada 8 tadi kan? Pilih salah satu. Nah, yang kedua,
anggota kelompok. Tulis nama anggota kelompok kalian yang ada di kelompok itu, tulis di situ. Nah, ada berapa kolom yang tersedia ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 1. Nah, ada tadi gambarnya Ibu kasih kan? Ada gambar. Lihat, ada gambar. Soalnya, ambil gambarnya 1, tempelkan di sini. Gambar itu untuk penyakit apakah namanya? Buat nama penyakitnya. Lalu, tuliskan apa penyebab penyakit tersebut. Dan apa pula gejalanya. Sesuai yang tadi kita sudah pelajari. Apalagi dampak dan pencegahannya. Kira-kira sampai di sini. Mengerti? Ada yang bingung? Bisa dikerjakan? Bisa. Ya, ini kerja kelompok, jadi harus berkolaborasi dengan temannya satu kelompok, ya. Karena ada penilaiannya dengan sesama anggota kelompoknya. Ayo, silakan dikerjakan. Lemnya ini Ibu kasih. Yang kurang gambarnya, nih gambarnya ya. Ada kertas kalian sisa anakku? Bu kasih. Ini ya, ini Bu buat dia. Ini nanti untuk lemnya. Ada kertas kalian sisa anakku? Di sini aja? Oke. Yuk, silakan dikerjakan. Digunting dia, ditempel. Waktunya ini cuma 7 menit, jadi harus kerja kelompoknya ekstra cepat. Kalau daerah kita ini bilang ligat katanya. Kalau kurang lemnya minta sama ibu ya. Bingung atau enggak itu? Bingung atau enggak tugasnya ini? Entah gampang. Gampang, oke, kalau gampang dikerjakan. Ayo digunting, bagi tugas. Nah, bagi tugas ada yang menggunting, ada yang menulis, ada yang buat keterangannya. Namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya jangan lupa. Ayo Julio, jangan diam-diam, bye. Sudah 1 menit berjalan ya. Ya, jangan terlalu banyak lemnya, nanti meluber dia. Ya, lengkapi ya. Ya. Yuk, nanti ini yang mau dipresentasikan. Jadi diamati betul-betul ya. Oke, sudah 3 menit ini. Rapi dibuat ya nak, kerapiannya pun ibu lihat ya. Rapi dibuat. Mana anakku? Iya, rapi, kalian buat rapi. Nah, ya itu osteoporosis. Nama anggota kelompoknya jangan lupa. Mana lembar? Kalau dilepas bisa kan, Dok? Hah? Iya, boleh dilepas, boleh. Kalau mau diwarnai pun dia supaya keren boleh. Ya. Biar nampak tampilannya oke ya. Oke, kelompok ini gimana? Wow. Nanti siapa yang presentasi kita kasih wow gitu ya. Ini kelompoknya apa? Udah kalian tentukan? Apa namanya? Osteoporosis. Nah, osteoporosis ligat dia ini, ligat. Ini kelompok apa? Skoliosis. Oke, buat besar buat merek
kelompoknya. Skoliosis. Kalian apa? Tetanus. Oke, besar buat nama kelompoknya aku. Tetanus. Sampahnya jangan dibuang sembarangan nih anakku. Ah, ini sampah kalian ini, kondisikan sampahnya. Jangan sampai kotor kelas kita ya. Iya, satukan sampahnya nak. 2 menit lagi. Mana anakku? Ini. Oh. Ya. Ini terlalu kecil tulisannya, nanti nggak terbaca. Agak besar sedikit buat aku. Ya, seperti itu dia. Besar dibuat tulisannya, biar terbaca. Udah siap? Bagi yang sudah selesai, bagi yang belum, jangan ya. Bagi yang sudah selesai, ketok mejanya 2 kali. Ah, kelebihan. Ketok mejanya 2 kali. Iya, berarti rata-rata sudah selesai mengerjakan LKPD 2-nya, ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih LKPD 3. Ya, LKPD 3. Sebelum Ibu kasih LKPD 3, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Karena ada lagu yang sudah Ibu buat. Ibu hitung dulu, cukup nggak kertasnya ini ya? Oke, cukup. Ya, kita nyanyi dulu ya anakku. Nah, lihat ke depan aku. Nah, ini dia lagu penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Ini udah Ibu buat. Dengarkan dulu Ibu ya. Lagunya dari lagu Cicik Periuk. Ada penyakit menyerang sistem gerak kita. Mari kita pelajari jenis-jenis penyakitnya. Osteoporosis, tulang rapuh dan mudah patah. Kiposis, tulang punggung membulat seperti huruf C. Lordosis, tulang punggung melengkung berlebihan. Skolosis, tulang punggung bengkok kanan atau kiri. Defisiensi vitamin D, tubuh kurang vitamin D dan harus jemur di bawah matahari pagi. Tetanus, tubuh jadi kaku dan mudah tegang dan sulit bergerak karena bakteri Clostridium.
Kram kejang otot, kegiatan otot berlebihan, terkilir kesleo, cedera otot kaki tangan. Susah? Ya, udah tahu kita lagu Cicik Priuk ya? Oke, sama-sama kita nyanyikan lagu kita ini. Satu-satu, ya. Ada penyakit menyerang sistem gerak kita. Mari kita pelajari jenis-jenis penyakitnya. Osteoporosis, tulang rapuh dan mudah patah. Kifosis, tulang punggung memulai seperti lordosis, tulang punggung melengkung berlebihan. Skolosis, tulang punggung bengkok kanan atau kiri. Defisiensi vitamin D, tubuh kurang vitamin D dan harus jemur di bawah matahari pagi. Tetanus, tubuh jadi kaku dan mudah tegang dan sulit bergerak karena bakteri Clostridium. Kram kejang otot, kegiatan otot berlebihan, terkilir kesleo, cedera otot kaki tangan. Nah, jadi sudah lebih cepat menghafalnya dari lagu yang sudah Ibu buat ya. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD 3. Ya, ada Ibu kasih nih kertas dan gambar, mungkin nanti perlu. Ya, ini kertas, gambar, mungkin perlu ya. Kertas. Nah, ini untuk membuat poster, ya. Membuat poster. Tahu membuat poster kan? Ya, di kelas 5 pun sudah, di kelas 6 ini pun sudah pernah kita membuat poster untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang untuk pelajaran IPA ya, IPA mengenai penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Oke, silakan buat posternya semenarik mungkin. Makanya Ibu suruh bawa alat mewarnai. Ayo, silakan aku. Waktunya juga hanya 5 menit. Kalau buat poster nggak lama. Nggak usah panjang kali lebar buat kata-katanya. Kalau poster supaya dipandang menarik. Ya, sama seperti iklan ya anakku, agar menarik. Itu tadi udah Ibu kasih gambar tambahan, mana tahu perlu ditempelkan dalam poster. Kalau kurang besar kertasnya, kalau ada bawa buku gambar, boleh ambil buku gambarnya ya. Boleh. Mungkin kertas yang Ibu kasih terlalu kecil. Nah, jadi nanti LKPD 2 dan posternya nanti dipresentasikan ke depan. Mana alat mewarnai kalian ada? Oh ya, yuk. Terlalu kecil kertas yang Ibu kasih? Terlalu kecil? Enggak? Ya, bisa dikerjakan kan? Jangan lupa dibuat nama kelompoknya di posternya ya. Nama kelompoknya tadi ya, lordosis, skoliosis, dan tetanus tadi. Ini kalau kelompok osteoporosis nggak perlu Ibu bantu, udah beres buatnya. Ayo, kifosis. Kifosis apa skoliosis ya? Skoliosis. Menarik buat dia, menarik. Tetanus. Ayo, tetanus. Dewita jangan diam-diam baik. Mana lah mewarnai kalian? Warkanlah. Ayo Dewita. Negatif sekali ya. Dibuat apanya? Namanya pun kayak poster yang di depan sekolah kita itu supaya menarik. Ada latar warnanya kan, warna latarnya. Kalau sudah selesai, posternya ketuk mejanya 3 kali.
Dibuat background apa itu namanya itu? Warnanya, latarnya gini. Oke, waktunya 5 menit lagi. Sampah dikondisikan, sampah. Sampahnya dikondisikan, jangan ada sampah di bawah meja. Ada yang udah siap? Kelompok tetanus sedikit lagi. Legat dia, legat. Ya, semua dia mewarnai. Ayo, kelompok skoliosis masih menggunting. Iya, osteoporosis tinggal sedikit lagi. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bagus, kelompok osteoporosis pun sudah selesai. Iya. Ayo, tetanus, jangan mau kalah. Sampahnya dikondisikan ya, Nak, ya. LKPD 2 dan iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tangan. Ya, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Ayo, berdiri semuanya. Ayo, silakan berdiri semuanya. Tidak ada sampah di bawah ya. Ayo berdiri semuanya. Tangan di pinggang. Tangan di pinggang. Kalau ibu bilang nanti angka ganjil, maka kita lompat ke depan. Angka genap lompat ke belakang. Oke, dengarkan. Dengarkan angka yang ibu ucapkan. Ready? Ready? Are you ready? Oke. 1, 5, 9, 8, 100. Siapa salah? Ferdi salah ya. 100 ganjil atau genap? Genap ya. 79. Jangan lama mikir. 81. 86. 73. 84. 2. Jangan salah. 10. 12. Salah sih Gisya. 14. 18. 22. 24. 84. Oke, tepuk tangan. Siap untuk presentasi? Siap? Ready? Oke. Siapa yang duluan presentasi? Ada yang mau duluan? Kelompok tetanus? Ya, kelompok tetanus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok tetanus. Dia mau duluan tampil. Yang lain duduk tenang. Duduk tenang, jangan ribut ya. Terganggu ini? Ya, ibu tutup aja. Oke, silakan. Kurang ke depan, aku nanti nggak nampak temannya. Waktunya hanya 3 menit, jadi agak cepet ya. Oke, 1, 2, ya. Terima kasih teman-teman saya. Kami dari kelompok, saya akan
menyebabkan penyakit yang menyerang sistem gerak saraf. Yang pertama, gambar pertama adalah osteoporosis. Penyebabnya kekurangan kalsium dan vitamin D, kurang olahraga, faktor usia dan hormon. Gejalanya Biasa aja aku, jangan gemetar ya, biasa aja. Gejalanya mudah nyeri patah, nyeri tulang, postur tubuh membengkak, lemah dan segalanya, sulit melakukan aktivitas hari-hari, risiko patah tulang dan sakit. Gambar kedua adalah penyebabnya postur yang buruk, osteoporosis, infeksi lakukan. Gejalanya adalah tubuh membengkak, penyakit tubuh, kita menapasnya. Dampak dan pencegahannya, gangguan penyakit kandungan, penyakitan, kesulitan Kok suaranya ya, biar dengar temannya. Ayo, yang lain siapkan pertanyaannya ya. Satu aja pertanyaannya. dampak dan pencegahan osteoporosis hepatitis pada anak. Bakteri Clostridium tetani gejalanya otot lambung kejang, kesulitan menekan air. Dampaknya kematian Rasanya tiba-tiba jatuh atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kesulitan menggerakkan tubuh. Dampaknya komunitas yang lama, kemudian yang lama untuk kronis jika tidak Ya. Sudah selesai? Mana posternya? Kasih tunjuklah sama kami semua. Ya, tepuk tangan. Ya, LKPD 2 dan posternya. Nah, selanjutnya diapain teman-temannya? Iya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Ya. Ya. tidak akan penyebab berbeda jalan yang dapat berbeda. Ya. Coba ditanya temannya aku. Apakah jawaban Kami? apakah jawaban kami sudah membantu Gimana anakku? Sudah? Sudah. Ya, jadi beda penyebab, beda gejala dan juga beda dampak, ya, dan beda pencegahannya. Oke. Nah, cukup satu pertanyaannya ya. Jadi untuk kelompok tetanus kita beri tepuk tangan. Mari tugasnya kumpul sama Ibu. Oke, silakan duduk buat kelompok tetanus. Selanjutnya kelompok ya osteoporosis dulu. Ya, silakan. Mereka tadi duluan angkat tangan. Siapkan pertanyaannya buat kelompok yang lainnya.
Hai teman-teman, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD 2 kami dan hasil poster kami. Yang pertama ada penyakit osteoporosis. Penyebabnya kekurangan kalsium, vitamin D, kurang olahraga, faktor usia dan hormon. Gejalanya tulang mudah patah, nyeri tulang, postur tubuh membungkuk. Dampaknya sulit melakukan aktivitas sehari-hari, resiko patah tulang lebih tinggi. Yang kedua ada kistosis. Postur tubuh yang buruk, osteoporosis, infeksi tulang belakang. Gejalanya punggung membungkuk, nyeri punggung, kesulitan bernapas. Dampaknya gangguan penampilan, kesulitan beraktivitas, nyeri kronis. Yang ketiga, penyakit lomosis. Penyebabnya postur tubuh yang terburuk, obesitas, diskemia. Gejalanya punggung bawah melengkung, nyeri punggung bawah, kaki terasa lelah. Dampaknya nyeri punggung kronis. Gangguan saraf. Jangan ribut, James. Yang keempat, penyakitnya spondylosis. Genetik kelainan tulang belakang sejak lahir, pertumbuhan tulang yang tidak normal. Gejalanya salah satu bangku lebih tinggi dari yang lain, pinggul tidak rata, nyeri punggung. Dampaknya gangguan penampilan, kesulitan bernapas, nyeri kronis. Kurang makanan kurang konsumsi makanan kaya vitamin D. Gejalanya tulang lunak, nyeri otot, mudah lelah. Dampaknya osteoporosis, artritis pada anak-anak. Yang keenam, penyakitnya tetani. Penyebabnya bakteri Clostridium tetani yang masuk melalui luka. Gejalanya otot paru, kejang, kesulitan menahan demam. Dampaknya kematian jika tidak segera ditangani. Sulit bergerak dan berhenti. Yang kedelapan, penyakitnya ditandai atau gerakan individu satu atau inilah hasil dari LKPD 2 kami. Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, angkat tangannya tinggi aku. Ya, Ya. silahkan bisa bertanya. Apa penyebab penyakit infeksi? Ya, pertanyaan Anda yang dijawab oleh Inaya. Penyebab penyakit infeksi yaitu postur tubuh yang buruk, infeksi tulang belakang. Oke, coba ditanya temannya, apakah jawabannya Apakah tahu? jawaban Ya. keempat ya dan Oke, satu lagi dong. Jawaban pertanyaannya. Heeh. saya ingin bertanya. Ya, silahkan kalian bertanya. Kalau orang yang setelah apa penyakitnya? Ya, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Stefani. Ya, masih ada yang mau bertanya teman-teman? Ada? Nah, kayak mana tadi pertanyaannya? Oh, Farhan sudah bisa membantu jawaban dari Stefani? Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok osteoporosis. Ayo aku kumpulkan sama Ibu LKPD 2-nya. Silakan duduk. Posternya, iya sekalian. Oke, kelompok terakhir. Jatuh. Kelompok terakhir adalah kelompok skoliosis. Oke, kelompok skoliosis, silakan presentasi ke depan. Kurang ke depan sedikit aku. Ya. Teman-teman, tadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bergerak penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Penyakit yang menyerang sistem gerak manusia ada 8. Yang pertama yaitu osteoporosis. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin D, kurang olahraga, faktor usia dan hormon. Gejalanya adalah tulang mudah patah, nyeri tulang,
Dampaknya adalah sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Risiko bakal tulang lebih tinggi. Pencegahannya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua adalah sidosis. Penyebabnya adalah infeksi dengan biasa. Gejalanya membentuk maka dan pencegahannya adalah pencegahannya hindari penggunaan barang berat yang yang keenam adalah defisiensi vitamin. Penyebabnya adalah kurang terkait dengan kurang konsumsi makanan yang kaya vitamin B. Gejalanya adalah tulang lunak, anda lelah. Dampaknya adalah osteoporosis, artritis pada lengan. Gejalanya adalah Oke. Ya. Mana posternya? Kasihnya sama posternya. Sama. Oke, ayo silakan diajak temannya bertanya aku. Ya, cukup satu saja ya. Gejala dari penyakit skoliosis. Penyebab dari penyakit ini adalah Gejala. salah satu bangun lebih tinggi dari yang lain. Nyeri dan nyeri punggung. Apakah Ya, tepuk tangan buat kelompok skoliosis. Ayo, tepuk tangan. Mari kumpulkan aku. Mari. Yuk, silakan duduk semua. Ya, jadi dari yang sudah kita kerjakan, ya, LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3, kira-kira semuanya itu gampang atau susah? Ya, gampang kalau tadi kita ikuti dari awal, ya, kita ikuti dari awal. Nah, jadi sekarang Ibu mau kasih ini ada kertas, ya, kita mau refleksi dulu, ya, refleksi. Silakan dijawab, cepat menjawabnya, cukup waktunya 2 menit. Sudah dijawab, tempelkan ke papan tulis ya. Oke, yuk. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup kertasnya, cukup. Ada tempelannya di balik kertasnya. Cukup, Naku, dapat semuanya? Ya. Kalau sudah, langsung ditempel ke papan tulis kita, ya. Ya, kata orang kita, legali katanya.
Singkat-singkat aja jawabannya, nggak usah panjang-panjang. Yang sudah selesai, silakan tempelkan ke papan tulis ya. Yang warna hitam ya. Mana tadi lakban Ibu ya? Nih. Ada di balik, kalau nggak lengket nanti ada di balik apanya ya. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Ya atau tidak, oke. Good. Menggunting, memotong, bagian yang mana tadi? Oke, silakan yang sudah selesai ditempel. Ya, sebelah sana anakku. Dibuka lemnya ya. Sampahnya jangan dibuang sembarangan. Yang duluan dapat posisi yang lebih mantap dia. Bantu. Makanya susu. Sini. Nah, ya. Ada di baliknya anakku. Di sebelah sini juga bisa ya, sebelah sini ya, yang ini aja. Sini juga bisa. Oke, yang sudah selesai, duduk ya di tempat duduknya. Habis? Habis? Ya, habis. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Tangan buat kita semuanya. Jadi, pembelajaran kita hari ini sangat berguna bagi kita supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan sistem gerak kita. Kira-kira pelajaran kita ini adakah yang mau ditanyakan lagi? Tidak, sudah mengerti semuanya? Ya, jagalah perilaku hidup sehat supaya tubuh kita sehat, dan tunjukkanlah yang tadi kalian sudah pelajari ini dengan diri kita ataupun orang-orang yang kita sayangi supaya dia dan kita sama-sama apa? Sehat. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tandanya sudah selesai. Ketok mejanya 5 kali. Ya, silakan. Hari ini selesai apa? Siapa yang mau doa? James? Ya, James. Mari. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita wajib doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih sudah menjaga kami dari penjagaan kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, kami akan menyebutkan doa kami. Tuhan, belajar kami ini supaya kami dapat menerima bahayanya penyakit sistem tidak manusia. Terus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih, Nakku.